Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyanti, NIM D012046, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tokoh perintis psikologi perkembangan anak. Nah, pada video kali ini, saya memilih salah satu tokoh yang bernama Johann Amos Comenius. Johann Amos Comenius lahir pada tanggal 28 Maret 1592 di Moravia, kawasan yang kini dikenal sebagai Republik Ceko. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, satu-satunya putra dari pasangan suami istri yang cukup berada dari golongan rakyat jelata. Orang tuanya, Comenius ini, adalah anggota Persatuan Bruder, dikenal sebagai Bruder Bohemia atau Gereja Moravia, kelompok agama yang berasal dari pertengahan abad ke-15 di bawah pengaruh kaum Waldense dan tokoh reformis lain seperti Peter Celciki. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman, Comenius kembali ke tanah airnya, dan pada usia 24 tahun, ia dilantik menjadi pastor dari Persatuan Bruder. Tapi, pada saat Comenius berumur 78 tahun, ia meninggal di Amsterdam, Belanda, 15 November 1670. Ia adalah seorang guru, ilmuwan pendidik, dan penulis Ceko. Sumbangan Comenius begitu berbobot, sehingga di kemudian hari, ia menerima gelar kehormatan Bapak Pendidikan Modern. Comenius mempunyai sebuah metode baru, yaitu ia mengusulkan suatu sistem yang membuat proses belajar menyenangkan, bukannya membosankan dan melelahkan. Ia menyebut rancangan pendidikannya Pampaidia, yang berarti pendidikan universal, yang tujuannya adalah menetapkan sistem pengajaran progresif yang dapat dinikmati setiap orang. Anak-anak seharusnya diajarkan secara bertahap, katanya, dan konsep dasar yang meningkat secara wajar hingga konsep yang lebih rumit. Comenius juga menganjurkan penggunaan bahasa ibu selama beberapa tahun pertama sekolah, sebaliknya dari bahasa Latin. Akan tetapi, dibatasi pada usia menjelang dewasa, tetapi mencakup seluruh masa hidup seseorang. Dengan pemahaman seperti itu, Comenius membagi periode kehidupan manusia menjadi 7 tahap, yaitu 1. Sekolah kelahiran, 2. Sekolah bayi, 3. Sekolah kanak-kanak, 4. Sekolah remaja, 5. Sekolah pemuda, 6. Sekolah orang dewasa, dan yang terakhir 7, sekolah lanjut usia. Karya Comenius yang pertama yang diterbitkan untuk kepentingan dunia pendidikan adalah The School of Infancy pada tanggal 1630. Buku ini dirancang sebagai alat bantu bagi ibu dan pengasuh sewaktu mengajar anak-anak di rumah. Dan ini Janua Lingarium Reserata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris The Door of Language Unlocked. Sering salah diterjemahkan sebagai The Gate of Language and the Like. Adalah buku teks yang ditulis oleh Comenius pada 1629
yang diterbitkan pada 1631 di Leszno dan segera diterjemahkan ke dalam sebagian besar bahasa Eropa. Comenius adalah bapak pendidikan modern. Hasil karya Comenius yang paling terkenal adalah The Visible World, sebuah buku panduan membaca untuk anak-anak yang dilengkapi gambar. Buku itu pun merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan. Elwood Cubberley, seorang pakar pendidikan pada abad ke-20, mengatakan bahwa buku itu tidak ada tandingannya di Eropa selama 115 tahun dan digunakan sebagai buku pelajaran selama hampir 200 tahun. Malahan banyak buku pelajaran bergambar sekarang ini masih mengikuti format umum dari karya Comenius, menggunakan gambar sebagai alat bantu pengajaran. Comenius melihat pendidikan sebagai daya pemersatu umat manusia. Ia yakin bahwa pendidikan universal dapat turut memelihara perdamaian dunia. Comenius juga mengaitkan pengetahuan keilahian. Ia percaya bahwa dengan memperoleh pengetahuan, umat manusia pada akhirnya diarahkan kepada Allah. Comenius juga menulis tentang caranya memimpin pengajaran. Ia menulis para siswa hendaknya tidak terlalu dibebani dengan pelajaran yang tidak cocok dengan usia, daya pemahaman, dan keadaan pada saat itu. Warisan abadi Comenius. Sewaktu api membakar habis kota Leszno, Polandia, pada tahun 1659, Comenius kehilangan hampir segala sesuatu yang dimilikinya. Namun, untunglah ia meninggalkan kekayaan dalam bentuk lain. Buku A Brief History of Education berkata, Comenius mengubah seluruh penekanan dalam penyampaian instruksi yang sebelumnya melalui kata-kata menjadi melalui benda-benda, serta menjadikan pengajaran ilmu pengetahuan sains dan informasi dunia yang bermanfaat sebagai kunci dari karyanya. Jelaslah, Comenius berjasa karena membuat belajar mengajar lebih sistematis. Metode pengajarannya sama sekali merevolusi pengajaran di dalam kelas. Seorang pendidik dari Amerika bernama Nicholas Butler berkata, Comenius menempati posisi paling penting dalam sejarah pendidikan. Ia memperkenalkan dan mendominasi seluruh gerakan dalam bidang pendidikan dasar dan menengah. Nah, itulah video singkat dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.